Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dipetik di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, masanya kami Tuhan mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Bapa kami di surga, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu yang akan kami belajar pagi ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyentuh setiap hati kami pada pagi ini. Demi Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Oke, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan karena anugerah dan kemurahannya juga. Sekali lagi pagi ini kita ada di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam suasana yang aman damai. Ada di luar sana sekarang ini berperang, tetapi kita di sini dalam keadaan yang aman damai. Nah, saudara, 2 minggu yang lepas kita telah pun menyelesaikan ataupun menghabiskan siri khotbah kita dari kitab Ibrani yang mengajar kita tentang iman. Dan mulai daripada minggu ini kita akan beralih kepada satu siri khotbah yang baru yang bercakap tentang mengungsikan Injil kepada orang lain sepanjang bulan November ini. Nah, saudara, dalam kalender Diocese, bulan November ini adalah bulan misi, seperti yang diumumkan oleh Puan Chris tadi. Jadi bulan November ini adalah bulan di mana kita meluangkan masa untuk berdoa, untuk menyokong pelayanan misi dalam gereja kita. Dan puji Tuhan, pekerjaan Tuhan sangat luar biasa di dalam misi dalam gereja kita, dalam diocese kita, di mana beberapa gereja baru didirikan, dibangunkan, ditanam di diocese kita sepanjang tahun ini. Dan itu kita boleh lihat di dalam kita punya muka depan bulletin. Okay? Jadi dan 2 bulan akan datang ini juga kita merancang sudah untuk mengadakan lawatan caroling seperti pengumuman tadi. Kita juga akan bersiap untuk menyambut perayaan Christmas. Jadi 2 program utama ini, 2 program besar ini, aktiviti ini merupakan satu kesempatan, satu peluang yang baik untuk kita mengungsikan Injil kepada orang lain. Jadi sebab itu siri khotbah untuk sepanjang bulan November ini akan bercakap tentang mengungsikan firman Tuhan, mengungsikan Injil kepada orang lain yang belum pernah mendengar ataupun belum percaya atau belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi antara pengkhotbah itu adalah Puan Chris juga yang ada di sini. Dan hari ini saya, Saudara Sandy dengan Saudara Simkawi melayani di gereja di PGA dan di BM pada pagi inilah. Nah, jadi tajuk khotbah gereja pada minggu ini adalah mengungsikan Injil adalah amanat agung kita. Mari kita katakan bersama-sama, mengungsikan Injil adalah amanat agung kita.
Nah, ini berat untuk kita katakan. Oke, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh merasa selesa, tidak boleh merasa puas hati dengan hanya mengikuti kebaktian, menyanyi, menyembah, dan menikmati persekutuan. Itu memang penting untuk kita. Tetapi saudara, kita ada satu panggilan yang sangat penting, yaitu untuk mengungsikan firman, mengungsikan Injil kepada orang lain. Jadi panggilan ini adalah untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengarkan Injil. Jadi kita percaya bahwa masih ramai di luar sana yang masih bergumul di dalam kehidupan mereka dan mereka memerlukan keselamatan juga. Sama seperti kita ini semua yang ada di sini yang percaya Tuhan yang sudah diselamatkan. Jadi adalah tanggung jawab kita semua yang percaya, jemaat Tuhan yang percaya, untuk mendekati, untuk mengungsikan Injil kepada mereka. Dan satu hal yang perlu kita sedar adalah, kita perlu sedar dan perlu kita pahami bahwa memberitakan Injil dan pemuridan itu adalah bukan saja tanggung jawab padri, tanggung jawab pastor, tanggung jawab pekerja sepenuh masa, tetapi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, tanggung jawab kita bersama. Kita yang sudah percaya Tuhan, yang kita sudah menerima keselamatan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberitakan Injil, memuatkan pemuridan kepada bangsa-bangsa di bumi ini. Seperti pembacaan firman Tuhan tadi. Nah, mungkin ada di antara kita di sini yang bertanya, itu kan? Sejak bila pula tanggung jawab ini perlu kita laksanakan? Ataupun kenapa kita diajar untuk mentaati tanggung jawab ini? Yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, sebenarnya tanggung jawab ini telah ada bersama kita bukan saja sejak kebangkitan Yesus, tetapi juga telah ada di dalam pelayanan Yesus Kristus sendiri semasa di bumi 2000 tahun yang lepas. Kita telah dipanggil untuk memberitakan berita baik dan menyeru agar orang-orang bertaubat karena kerajaan Allah sudah dekat. Okay? Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini yang sangat penting untuk kita sedar dan untuk kita fahami bahwa amanat agung ini bukanlah satu pilihan. Okay? Saya katakan lagi bahwa amanat agung ini bukanlah satu pilihan untuk kita. Tetapi ia adalah satu perintah, satu amanat, satu mandat. Satu perintah, satu mandat yang perlu kita taati. Nah, pertanyaan untuk kita pada pagi ini, untuk kita semua termasuk diri saya. Apakah selama ini kita telah menjalani kehidupan yang mentaati perintah ini? Perintahnya adalah seperti yang dibacakan oleh saudara Jimmy tadi. Apakah kita selama ini mentaati perintah itu? Mungkin ada yang mentaati perintah ini, tetapi ada yang meragukan keupayaan untuk melakukannya. Okay? Mungkin kita taat, tetapi kita meragukan juga untuk keupayaan kita untuk melakukannya. Nah, Anda perlu tahu bahwa pada mulanya pun masa ke-11 orang murid Yesus juga merasa ragu untuk melakukannya. Nah, selepas kebangkitan Yesus dari kematian dan sebelum terangkat ke surga, selama 40 hari Yesus telah berulang kali menampakkan dirinya. Bukan hanya kepada ke-11 orang muridnya, tapi juga kepada orang lain. Dengan menunjukkan banyak tanda, mukjizat, yang bahwa dia itu hidup, bangkit dan hidup. Dia juga berbicara kepada mereka
tentang kerajaan Allah dan meminta mereka menunggu di Yerusalem untuk menantikan janji Allah, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus seperti yang ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 hingga 5. Boleh tunjukkan ini? Oke, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 hingga 5 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, jadi inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi berdasarkan kepada pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh saudara Jamie sebentar tadi, ada 3 poin yang perlu kita belajar dalam firman Tuhan pagi ini. Oke, ada 3 poin yang perlu kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama adalah panggilan untuk yang percaya dan ragu-ragu. Oke, kita katakan bersama, panggilan untuk yang percaya dan ragu-ragu. Nah, Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 17 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudara, selepas 40 hari dari kebangkitan Yesus dari kematian, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertemu dengannya di atas bukit Galilea, di Galilea, di atas satu bukit yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, menurut pandangan beberapa orang falsafah ataupun menurut pandangan pendapat beberapa teologi, mereka percaya bahwa selain daripada ke-11 murid Yesus itu, ada juga orang lain yang bersama-sama pergi ke Galilea. Itu kita boleh rujuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. So bermaksud terdapat 120 orang murid lain yang menantikan Roh Kudus selepas Yesus terangkat ke surga. Kita juga boleh rujuk di ayat yang lain, yaitu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, saudara, kedua-dua petikan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa lebih daripada 11 orang murid yang bertemu dengan Yesus pada masa itu di Bukit Galilea. Nah, pertanyaan kita ialah, walaupun ramai orang murid dan pengikut Yesus yang pergi ke Galilea dan melihat Yesus, tetapi masih ramai lagi yang ragu-ragu. Masih ramai yang ragu-ragu apabila mereka melihat Yesus di Bukit Galilea itu. Nah, mengapa mereka ragu-ragu? Walaupun mereka melihat Tuhan di depan mata mereka. Ada keraguan di situ. Kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu di ayat 11 hingga 15, kita tahu kisah di ayat ini ialah bahwa imam besar merancang untuk bersubhat, membayar pengawal-pengawal itu untuk menyebarkan satu kesaksian palsu.
satu kesaksian palsu bahwa tubuh Yesus itu, tubuhnya itu dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam. Jadi ini berita palsu yang disebarkan oleh para imam besar, oleh pengawal-pengawal pada masa itu, menyebabkan ada keraguan di kalangan orang Yahudi, keraguan yang Yesus itu telah bangkit. Okay? Mereka percaya bahwa Yesus itu dicuri tubuhnya. Okay? Jadi itu kabar angin yang tersebar di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga kan pada masa ini pun ada juga tayangan-tayangan di dalam dokumenter sebagai contoh Discovery Channel yang menayangkan tentang berita palsu ini sampai sekarang. Jadi masih ada keraguan di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang perlu kita belajar pada hari ini berdasarkan kepada petikan ini ialah, yang pertama, Tuhan memanggil bukan saja orang-orang yang percaya seperti kita ini. Tuhan tidak hanya memanggil kita, orang yang percaya, tetapi Dia juga memanggil orang-orang yang ragu-ragu. Okay? Dia juga memanggil orang yang dalam keraguan, supaya mereka itu diyakinkan, mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah, bagi kita yang masih di dalam keraguan-raguan, marilah kita melangkah ke hadapan di dalam ketaatan kita, menghilangkan segala keraguan itu, seperti juga yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada masa itu, yang sebagiannya ragu-ragu, tetapi mereka respon terhadap ketaatan, mereka respon terhadap perintah Yesus untuk bertemu Dia di Bukit Galilea. Okay? Jadi kalau ada di antara kita di sini yang masih ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus, masih ragu-ragu Yesus itu telah naik ke surga, inilah masanya untuk kita mentaati, percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Jadi itulah keyakinan kita, itulah iman kita. Nah, panggilan yang diberikan kepada murid-murid Yesus bukan hanya untuk bertemu dengan Dia secara pribadi. Okay? Panggilan yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukan hanya untuk bertemu secara pribadi, tapi untuk memberikan kepada mereka satu mandat. Okay? Mereka dipanggil untuk Yesus memberikan dia satu mandat. Ini adalah panggilan yang memenuhi mandat oleh Yesus Kristus. Mandat ini juga diberikan kepada kita pada masa ini. Mandat ini adalah untuk kita semua pada hari ini. Oleh itu kita masuk ke poin yang kedua adalah panggilan untuk memenuhi mandat. Oke, panggilan untuk memenuhi mandat kita. Nah, apakah mandat itu? Kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20e. Dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, kalau kita rujuk petikan ini, Yesus telah dipanggil mendefinisikan maksud mandat itu dengan jelas. Apakah maksud mandat itu? Mandat itu adalah satu amanah yang Tuhan berikan ataupun satu amanat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada masa itu dan juga kepada kita sekarang pada masa ini untuk menjadikan semua bangsa di bumi muridnya, murid Yesus. Mandat itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekarang ini. Untuk menjadikan semua bangsa di bumi muridnya. Dan membaptis mereka dan mengajar mereka.
membaptis mereka, mengajar mereka, melakukan segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Nah, tugas ini memanglah kalau kita bilang cakap mudah lah kan. Kita cakap mudah, tetapi untuk melakukannya memang berat. Kalau kita buat secara pribadi dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin dapat melakukannya. Tetapi semuanya itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Memang suatu misi yang kita agak katakan mustahil untuk kita capai. Apalagi kalau kita rujuk pada masa itu, sebab kalau kita lihat di ayat yang sebelum itu 11 hingga 15, yang berita palsu tersebar tentang tubuh Kristus dicuri itu, semua orang dalam keraguan. Bagaimana orang masih boleh mempercayai mereka? Sedangkan mereka dalam keraguan. Bagaimana mereka boleh mengatasi kuasa imam besar pada masa itu yang mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan orang ramai. Jadi agak sukar mereka untuk melaksanakan amanat agung itu. Tetapi sebagai jawaban kepada keraguan itu, kita lihat di ayat 18 tadi, ayat 18, itulah jawabannya. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dengan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Okay? Kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Maksudnya tidak ada kuasa yang boleh mengatasi kuasa yang ada pada Yesus Kristus. Dan Yesus memberi jaminan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua pada hari ini dengan satu kuasa itu, satu authority itu yang telah diberikan kepadanya. Dan kuasa di surga itu yaitu kuasa di surga dan di bumi. Dan mereka diperintahkan untuk memenuhi perintah ini berdasarkan kuasa daripada Yesus. Yesus tidak memberikan kepada mereka atau kita pada masa ini untuk melakukan misi yang mustahil. Yesus tidak akan berikan misi atau Tuhan tidak berikan kita misi yang mustahil dilakukan. Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Tuhan sendiri yang melakukan yang mustahil itu melalui kuasanya yang telah mengalahkan kematian dan maut. Nah saudara, kalau kita rujuk di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45 hingga 48, oke, dikatakan dia di situ, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kita sekarang ini juga merupakan saksi atas semua ini. Nah saudara, ayat ini jelas menyatakan kepada kita bahwa dengan kuasa yang sama itu, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan memberikan pengertian akan kitab suci yang telah dia genapi untuk memenuhi mandatnya untuk menjadikan bangsa-bangsa muridnya dan membaptis mereka. Inilah amanat penting, inilah yang dikatakan mandat yang diberikan juga kepada kita pada hari ini. Dengan arti kata lain, memuridkan dan membaptis bermaksud menjadi saksi kepada berita pertobatan dan pengampunan dosa segala bangsa. Oke, saya ulangi. Memuridkan dan membaptis bermaksud menjadi saksi kepada berita pertobatan dan pengampunan dosa segala bangsa. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dikatakan bahwa adalah penting untuk kita memahami bahwa peranan dan mandat kita adalah mengungsikan Injil. Okay?
peranan dan mandat kita adalah mengungsikan Injil kepada orang lain dan mereka menjadi percaya. Kita dipanggil untuk mengajar orang lain untuk menjadi saksi dan murid Yesus yang mentaati ajaran dan perintahnya. Mengajar ialah proses yang berterusan, yang membawa kepada transformasi hidup yang berterusan. Dengan matlamat untuk mereka menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, menjadi murid-murid dan saksi-saksi Yesus Kristus bukan hanya tentang kebolehan kita, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk taat kepada ajaran dan perintahnya. Nah, kita sebagai sebuah gereja, kita tidak sepatutnya memberi keutamaan kepada salah satu itulah. Sebagai jemaat, kita tidak boleh kita katakan bahwa pemuridan itu lebih penting ataupun penginjilan itu lebih penting. Sebagai gereja, sebagai jemaat, kedua-duanya adalah sama penting. Penginjilan dan pemuridan adalah penting. Adalah sama-sama penting. Kita harus terlibat di dalam kedua-duanya secara serentak. Menginjil dan memuridkan pada masa yang sama. Jadi itu perlu kita mungkin kita pikir, menginjil lagi penting, pemuridan kemudian. Tidak. Maksudnya kedua-duanya ini dia mesti berjalan serentak. Penginjilan dan pemuridan. Nah, amanat agung bukan hanya mandat kepada padri dan pastor. Itu kita katakan lagi sekali lagi. Amanat agung bukan hanya mandat kepada padri ataupun pastor di gereja. Ini adalah mandat kepada kita semua. Dan kita harus memenuhinya bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kepada kuasa Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ketika kita melaksanakan amanat agung yang dipercayakan oleh Allah kepada kita dengan setia, jaminan yang besar akan menyertai kita. Ada satu jaminan besar yang menyertai kita apabila kita melaksanakan amanat agung ini. Sama seperti amanat agung ini disertai dengan jaminan besar. Okay? Jadi apakah jaminan besar yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita melaksanakan amanat agung ini? Kita pergi kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, yaitu panggilan yang disertai dengan jaminan. Okay? Panggilan yang disertai dengan jaminan. Di ayat Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan Tuhan Yesus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan jaminan ini, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jaminan yang sendiri Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada masa ini. Jaminan ini bukan satu, kita katakan jaminan ini bukan satu jaminan yang kosong. Sebab kalau kita lihat kisah para rasul secara keseluruhannya, kita dapat menyaksikan bahwa ketika mereka setia dan mentaati perintah Tuhan, Tuhan terus bekerja di tengah-tengah mereka. Seperti juga kita di sini. Kalau kita terus percaya, kita terus melakukan pemuridan, kita terus melakukan penginjilan, Tuhan akan terus bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita dapat lihat di dalam kisah para rasul pasal 2 hingga 41, kita dapat menyaksikan bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bahwa dengan kuasa ataupun dengan Roh Kudus yang memenuhi dia pada masa itu, ada 3.000 orang yang percaya kepada dia. 3.000 orang. Dan tidak dapat dinafikan bahwa
Mereka yang menerima Tuhan Yesus itu yang 3.000 ini, mereka juga mengalami banyak cabaran dan kesukaran. Bahkan ada yang membayar harga yang mahal. Kalau kita baca di situ, kita dapat mengetahui bahwa Stefanus satu-satunya yang percaya yang dibunuh karena iman dia. Jadi itu memang kita akui kita ada cabaran untuk itu. Hari ini kita melihat pekerjaan Tuhan juga bekerja di tengah-tengah kita. Jadi semakin mereka fokus kepada pekerjaan Allah, semakin mereka melihat pekerjaannya terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi kita juga percaya itu berlaku di jemaat kita. Semakin kita fokus di dalam pekerjaan penginjilan, semakin kita fokus dalam pekerjaan pemuridan, Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita melihat hasil kerja misi mereka. Karena penginjilan telah sampai kepada bangsa-bangsa, termasuklah kepada kita di Malaysia ini. Karena adanya penginjil-penginjil dari luar negara yang datang ke Malaysia, ke kampung kita, maka akhirnya kita di sini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Jadi itu adalah buah-buah misi yang telah mereka melakukan. Nah, dengan ini menegaskan bahwa mengalami jaminan Allah yang besar terjadi ketika kita menjangkau orang ramai dan mengikuti perintahnya. Sama seperti yang dilakukan murid-murid di dalam Kisah Para Rasul, mereka menyaksikan pekerjaan besar, mukjizat, keselamatan apabila mereka keluar menjangkau, memberitakan Injil. Ketika kita merenungkan kembali amanat agung ini, kita memahami bahwa ia bertahan dan memberikan hala tuju. Ini yang penting. Apabila kita merenungkan amanat agung ini, bahwa ianya bertahan sampai sekarang dan dia memberikan hala tuju kepada kita. Terutamanya apabila kita hidup dalam hari-hari yang terakhir ini. Ia memberikan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Membimbing kita dalam perjalanan kita. Dan memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak bersendirian. Ketika kita taat kepada perintahnya untuk mengajar dan mengusikan Injil, Tuhan pasti akan bekerja di tengah-tengah kita. Jadi inilah yang kita mau lakukan di dalam sepanjang 1 bulan ini, November ini, kita akan belajar siri khotbah berkaitan dengan mengusikan firman Tuhan, mengusikan Injil kepada orang lain, supaya mempersiapkan kita untuk memperlengkapkan kita dan mempersiapkan kita untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, intinya ialah amanat agung adalah panggilan kepada kita untuk bergerak dalam iman. Okay? Amanat agung adalah panggilan untuk kita bergerak dalam iman. Mengatasi segala perasaan ragu-ragu kita dan percaya kepada kuasa Yesus. Ketika kita melaksanakan mandat ini dengan setia untuk mengajar dan mengusikan Injil, Tuhan pasti akan bekerja di tengah-tengah kita. Sama seperti yang dia lakukan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Jadi sebagai dorongan kepada kita di Jemaat St. Patrick pada hari ini, dalam kita merancang program lawatan, caroling, merancang untuk sambutan Christmas pada tahun ini, inilah masanya, inilah peluang bagi kita untuk memikirkan satu orang, mengingati, mendoakan satu orang yang belum percaya Tuhan. Supaya kita merancang untuk mendekati dia, merancang untuk menjangkau dia,
memberitakan Injil kepada dia. Jadi ambil kesempatan ini dalam 1-2 bulan ini untuk kita fikirkan satu orang, satu pribadi yang kita percaya yang kita tahu belum menerima Tuhan Yesus, untuk kita jangkau, untuk kita bawa ke gereja kita masa Christmas ini. Jadi inilah harapan gereja kepada kita semua, supaya kita dapat melakukan dan juga adalah satu tanggung jawab kita untuk melaksanakan amanat agung ini. Oke, jadi firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.